Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Welcome back kelas 5A. Selamat belajar kembali bersama Ibu Evi. Hari ini kita akan mempelajari materi matematika mengenai pengumpulan data. Silahkan kalian siapkan semua alat tulis yang diperlukan beserta buku paket pembelajaran matematikanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, maupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk kepada suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Metode pengumpulan data. Data terdapat dua jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan data primer dan yang kedua ada yang disebut dengan data sekunder. Supaya kalian lebih memahami perbedaan antara data primer dan data sekunder, ayo simak penjelasan berikut ini. Lani ingin mengetahui tinggi badan dan berat badan dari teman-temannya. Maka, Lani dan teman-temannya melakukan pengukuran dan penimbangan. Setelah melakukan pengukuran, ia jadi mengetahui tinggi badan dari teman-temannya. Dan setelah melakukan penimbangan, ia juga jadi mengetahui berat badan dari teman-temannya. Setelah mengetahuinya, ia menyajikannya dalam bentuk tabel yang berupa nama siswa, tinggi badan, dan berat badan. Nah, data di atas diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data seperti di atas disebut sebagai data primer karena pengukurannya dilakukan secara langsung. Cara pengumpulan data. Yang pertama, tes. Yang kedua, bertanya langsung. Yang ketiga, isian singkat. Yang keempat, pencatatan langsung. Supaya kalian lebih memahami cara pengumpulan data tersebut, ayo simak penjelasan berikut ini. Cara pengumpulan data. Yang pertama, tes. Yang kedua, bertanya langsung. Yang ketiga, isian singkat. Yang keempat, pencatatan langsung. Supaya kalian lebih memahami cara pengumpulan data tersebut, ayo simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, tes. Tes biasanya digunakan untuk mengetahui pencapaian dari pemahaman suatu materi ajar. Contohnya yang Ibu lakukan ketika kalian sedang melaksanakan ulangan. Setelah ulangan, Ibu jadi memiliki nilai yang menunjukkan pencapaian hasil pemahaman kalian. Nah, yang kedua, bertanya langsung. Di sini terdapat contoh Benny ingin mengetahui buah yang disukai dan tidak disukai oleh teman-temannya. Maka, ia menanyakan langsung mengenai apakah buah yang kamu sukai dan apakah buah yang tidak kamu sukai. Setelah Benny mendapatkan jawaban dari teman-temannya, dia menyusunnya dalam sebuah tabel dengan menuliskan nama teman-temannya, buah yang disukai dan buah yang tidak disukai. Yang ketiga, ada isian singkat. Pengumpulan data dengan cara ini yaitu masing-masing orang mengisi lembar isian singkat dan hasilnya kemudian akan dikumpulkan. Nah, di bawah ini ada contoh lembar isian singkat yang meliputi nama, alamat, tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Nah, masing-masing orang yang mendapatkan lembar isian singkat mengisi pada tempat yang sudah disediakan dan hasilnya kemudian dikumpulkan. Yang keempat, ada pencatatan langsung.
Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung, seperti data tinggi badan dan berat badan. Di sini terlihat seorang guru ingin mengumpulkan data mengenai berat badan siswa. Maka ia menimbangnya, kemudian hasilnya langsung dicatat di dalam tabel yang meliputi nama siswa dan berat badan. Cara pengerjaan soal pengumpulan data. Nah, supaya kalian lebih memahami mengenai pengerjaan soal pengumpulan data, silakan kalian simak contoh pengerjaan soalnya berikut ini. Contoh soal pengumpulan data. Berikut ini adalah hasil ulangan PAI kelas 5A SDN Tenjolaya 1. Di sini terdapat papan nilai yang didapatkan oleh siswa kelas 5 SDN Tenjolaya 1. Nilainya diantaranya adalah 90, 80, 78, 85, 75, 80, 75, 90, 80, 70, 85, 78, 73, 85, 80, 75, 88, 78, 70, dan 80. Di sini terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, tentukanlah nilai terendah dari data di atas. Yang kedua, tentukanlah nilai tertinggi dari data di atas. Yang ketiga, berapa siswa yang nilainya di bawah 75. Yang keempat, berapa siswa yang nilainya di atas 80. Dan yang kelima, berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 80. Nah, simak penjelasan berikutnya untuk cara penyelesaian. Cara pengerjaan. Nah, yang pertama, kalian tulis kembali papan nilai yang terdapat di dalam soal. Kemudian, kalian urutkan nilai-nilai tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah itu kalian baru bisa dengan mudah mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan. Contohnya, yang pertama, tentukan nilai terendah dari data di atas. Nah, karena tadi kamu sudah mengurutkan nilai-nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar, dapat kamu temukan bahwa nilai yang paling kecil itu adalah nilai 70. Kemudian yang kedua, tentukan nilai tertinggi dari data di atas. Nah, tadi karena kamu sudah mengurutkan, kamu juga jadi mengetahui nilai yang paling tinggi itu adalah nilai 90. Kemudian yang ketiga, berapa siswa yang nilainya di bawah 75. Nah, kamu hitung berapa orang atau berapa siswa yang nilainya kurang dari 75. Nah, dihitungnya berarti di sini ada yang nilainya 70 dan 73. Karena yang nilainya 70 ada 2 orang dan 73 1 orang, maka nilai yang di bawah 75 ada 3 orang. Kemudian nomor 4, berapa siswa yang nilainya di atas 80? Nah, sekarang kamu lihat, ada berapa banyak siswa yang nilainya di atas 80? Yang nilainya 80 tidak usah dihitung, jadi yang di atas 80, yaitu nilai siswa yang mendapatkan nilai 85, 88, dan 90. Karena siswa yang mendapatkan nilai 85 ada 3 orang, kemudian yang mendapatkan nilai 88 ada 1 orang, dan yang mendapatkan nilai 90 ada 2 orang, maka siswa yang nilainya di atas 80 ada 6 orang siswa. Kemudian pertanyaan kelima, berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 80? Nah, kamu tinggal menghitung saja berapa banyak siswa yang nilainya 80. Setelah dihitung, ternyata siswa yang mendapatkan nilai 80 ada 5 orang. Yeay, alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah selesai mempelajari materi mengenai pengumpulan data. Nah, supaya kalian lebih memahaminya lagi, Ibu akan memberikan pengerjaan beberapa soal untuk menguji pemahaman kalian. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.